Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun berjualan kue tiaw goreng di pinggir jalan. Satu porsi dijual seharga $1.000 dan dibatasi hanya 20 porsi per hari. Namun setiap hari tetap ada antrean panjang pelanggan. Hari itu setelah menjual porsi terakhir, anak itu bersiap untuk pulang. Namun tiba-tiba seorang kakek berkata ingin membeli seporsi kue tiaw dengan harga $100 miliar. Mendengar itu, anak itu langsung menyalakan kompor dan mulai memasak. Tak lama seporsi kue tiaw pun disajikan di hadapan si kakek. Namun kakek itu langsung melahap semuanya dalam sekejap. Anak itu pun mengulurkan tangan untuk meminta pembayaran. Namun kakek itu hanya mengeluarkan sebuah kantong plastik hitam, lalu menyerahkan sebuah kantong sutra pada anak itu. Memintanya untuk pergi ke alamat yang tertulis di kantong tersebut, dan mengatakan nanti akan ada orang yang memberikan $100 miliar. Keesokan harinya, anak itu mengikuti alamat pada kantong dan sampai di sebuah grup perusahaan makanan. Namun baru sampai di pintu gerbang sudah dicegat oleh satpam. Anak itu pun berkata bahwa ketua mereka berutang $100 miliar padanya. Namun sebelum selesai bicara, satpam itu sudah ingin mengusirnya. Tiba-tiba sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan gedung, dan yang turun adalah kepala pelayan sang ketua. Melihat itu, pelayan pun menanyakan nama anak tersebut. Namun setelah mendengarnya, wajah pelayan langsung berubah. Dia membuka lidah anak itu dan melihat, ternyata benar dia adalah orang yang sedang dicari. Ternyata sejak lahir, anak ini sudah dikatakan oleh seorang pendeta memiliki nasib bintang kesialan, dan akan membuat orang-orang di sekitarnya meninggal dalam waktu singkat. Benar saja, ibunya meninggal karena pendarahan hebat setelah melahirkannya. Akhirnya dia dititipkan kepada dewa masakan untuk dibesarkan. Namun baru 5 tahun berlalu, ketua grup perusahaan itu terserang penyakit mematikan, dan mulai mencari anak itu untuk mewarisi hartanya. Namun sebelumnya, ketua itu mengajukan satu syarat. Anak itu harus memenangkan kompetisi dewa masakan. Jika tidak, dia tidak layak mewarisi perusahaan. Setelah berkata demikian, ketua pun meninggal dunia. Saat pelayan sedang mempersiapkan upacara pemakaman, 4 koki utama perusahaan datang ke lokasi. Masing-masing membawa hidangan terbaik mereka sebagai persembahan. Namun saat semua orang sedang berkabung, anak itu justru memakan persembahan untuk ketua. Baru satu suap, dia langsung memuntahkannya dengan wajah jijik, lalu berkata bahwa makanan itu tidak enak. Mendengar itu, 4 koki utama pun langsung marah, berniat memukuli anak tersebut. Namun detik berikutnya, anak itu langsung mengungkapkan semua kekurangan dari masing-masing hidangan mereka. Mendengar itu, 4 koki langsung terdiam. Mereka heran kenapa anak sekecil itu bisa memahami masakan dari 4 negara. Alasannya, karena lidah anak ini memiliki tanda khusus, dan kepekaan rasanya puluhan kali lebih tajam dari orang biasa. Setelah mendengar itu, salah satu koki berkata bahwa meski anak ini memiliki lidah tajam, dia hanya cocok jadi penikmat makanan. Kalau ingin menjadi koki hebat, harus mampu menyajikan masakan yang luar biasa. Koki lainnya pun setuju, demi membuat mereka benar-benar mengakui kehebatannya. Anak itu langsung menyanggupi tantangan tersebut. Dia berkata jika hari ini bisa menghidangkan masakan yang membuat mereka puas, mereka harus bersujud dan minta maaf padanya. Namun jika gagal, dia rela melepaskan hak warisnya atas perusahaan makanan itu. Setelah berkata demikian, anak itu menyuruh asistennya mendorong sebuah nampan besar. Begitu dibuka, cahaya keemasan langsung memancar keluar.